Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, ya, padahal dengan banyak kekurangan yang kita lakukan, dengan banyak dosa-dosa yang kita lakukan, tetap saja rahmat dan kasih sayangnya tercurahkan selalu kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita melanjutkan bahasan kita dari Kitab Tauhid karangan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita masuk pada bab yang ke-11. Bab la yuthbahu lillah bimakanin yuthbahu fihi li ghairillah. Bab tentang dilarang menyembelih karena Allah di tempat yang di situ, ya, dilakukan penyembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bab ini tentunya memiliki kaitan erat dengan bab sebelumnya. Kalau bab sebelumnya berkaitan tentang al-maqasid, tentang tujuan. Kalau bab ini berkaitan tentang wasilah, tentang wasilah-wasilah kesyirikan. Kalau bab yang lalu tentang dilarangnya atau haramnya atau syiriknya menyembelih kepada selain Allah. Bab ini tidak. Bab ini tentang menyembelih kepada Allah, bukan kepada selain Allah, kepada Allah karena Allah, tetapi dilakukan di tempat yang di situ pernah terjadi penyembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga dilarang dalam syariat. Kenapa? Karena melakukan peribadatan di suatu tempat yang di situ pernah dilakukan peribadatan kepada selain Allah, maka ini merupakan sarana atau wasilah tersebarnya kesyirikan, ya. Atau orang-orang nanti menyangka bahwasanya dia melakukan perbuatan tersebut untuk selain Allah, padahal dia lakukan karena Allah. Kenapa? Karena dia lakukan di tempat yang biasanya di situ dilakukan penyembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, syariat banyak melarang hal-hal yang merupakan wasilah kepada kesyirikan, dan syariat menutup seluruh wasilah-wasilah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Sebagai contoh, Islam melarang kita salat ke arah kuburan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tusallu ilal kubur." Janganlah kalian salat ke arah kuburan, ya. Maknanya, janganlah kalian salat kepada Allah tapi mengarah kepada kuburan. Bukan seperti yang ditafsirkan oleh sebagian dai yang mengatakan maksudnya la tusallu ilal kubur artinya la tasjudu, ya, atau la ta'budu ahlal kubur. Janganlah kalian menyembah penghuni kuburan. Bukan itu maksud Nabi. Kalau menyembah penghuni kubur semua sahabat ngerti itu hukumnya haram, ya, tidak perlu dijelaskan. Tapi yang dimaksud adalah janganlah kalian menyembah Allah tapi menghadap kuburan. Karena menyembah Allah dengan menghadap kuburan ini bentuknya seperti mengagungkan penghuni kubur, ya. Jadi ini bilang, "Ustaz, tidak mengapa kok salat di kuburan? Seperti Nabi pernah salat jenazah. Tatkala ada seorang meninggal, Nabi kemudian salat jenazah di kuburannya." Jawabannya, salat jenazah berbeda dengan salat yang biasa. Kalau salat biasa ada rukuknya, ada sujudnya. Salat jenazah tidak ada rukuk, tidak ada sujud, ya. Sehingga tidak nampak bentuk pengagungan terhadap penghuni kubur. Tetapi berbeda tatkala seorang salat sujud, ada rukuknya mengarah ke kuburan, zahirnya kelihatannya sepertinya dia mengagungkan penghuni kubur, padahal dia salat karena Allah Subhanahu wa taala. Itu pun dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Oleh karenanya Umar bin Khattab pernah melihat Anas bin Malik suatu hari salat dekat kuburan, maka Umar mengingatkan, kata Umar, "Ya Anas, al-qabra al-qabra." Wahai Anas, hati-hati. Kau salat dekat kuburan, hati-hati, ada kuburan, ada kuburan. Maka Anas menyangka Umar berkata al-qamar al-qamar. Disangka Umar mengatakan, "Wahai Anas, bulan-bulan." Maka Anas pun melihat ke atas, memang bulan ada apa, ya? Ternyata bukan al-qamar tapi apa? Al-qabar. Al-qabar, dia salah dengar, ya. Jadi
Umar tidak kuasa melihat anak salat di dekat kuburan, maka diingatkan jangan sampai salat dekat kuburan. Ini adalah bab tahrimul wasail, tentang pengharaman wasilah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan atau menunggu kesyirikan atau bentuknya seperti bentuk kesyirikan. Padahal ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Sama akan datang dalam bab-bab selanjutnya tentang bagaimana para salaf dahulu mengingatkan orang yang berdoa di kuburan, menyangka berdoa di kuburan kepada Allah itu lebih mustajab, padahal tidak ada dalilnya ya. Karena seakan-akan nanti mengantarkan kepada pengagungan terhadap penghuni kubur ya. Ya, ini wasilah kepada kesyirikan. Kita berdoa di mana saja ya, dikabulkan ya. Jangan kita menyangka kalau berdoa di kuburan kepada Allah maka semakin dikabulkan. Lama-lama nanti akhirnya menjadikan penghuni kubur sebagai wasilah. Lama-lama nanti akhirnya minta kepada penghuni kubur ya. Minta kepada penghuni kubur. Dan ini tentunya diharamkan oleh syariat karena ini wasilah-wasilah yang menjerumus nyerempet-nyerempet kepada kesyirikan. Semua yang nyerempet-nyerempet kesyirikan tidak disukai oleh syariat. Bahaya karena syirik adalah dosa besar. Kalau Allah mengatakan wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati perzinahan. Semua perkara yang mengantarkan perzinahan dilarang ya, semua. Seperti khalwat itu bukan zina tapi dilarang. Ya, khalwat dengan wanita itu bukan zina tapi kenapa dilarang? Karena mengantarkan kepada zina ya. Persentuhan dengan yang bukan muhrim itu juga bahaya ya. Semua perkara-perkara yang bisa mengatakan pada perzinahan ya, karena bukan cuma Allah mengatakan la taznu, jangan kalian berzina, tapi Allah mengatakan la taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Maka semua sarana, semua wasilah yang mengantarkan kepada zina dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi dengan sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan? Dan kita tahu dosa syirik jauh lebih besar daripada dosa zina ya. Karenanya pembahasan kita kali ini adalah mimbab tahrimul wasail, pengharaman wasilah, bukan mimbab al-maqasid, bukan masalah tujuan, tapi sarana yang bisa mengantarkan kepada tujuan. Taib hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya di antara begitu inginnya syariat agar kita terjauhkan dari kesyirikan sampai syariat melarang kita bertasyabuh dengan ahlu syirik secara zahir, tidak boleh. Ya, tidak boleh kita bertasyabuh meniru mereka meskipun dalam perkara yang zahir ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru satu kaum maka dia akan bagian dari mereka. Karena kesamaan dalam zahir akan mengantarkan kecintaan ya, dan akhirnya ada kesepakatan dan akhirnya ada pengagungan dan yang lainnya ya. Makanya tidak boleh kita memakai pakaian yang merupakan ciri khas orang-orang kafir. Tidak boleh kita memakai atribut-atribut yang merupakan ciri khas orang-orang kafir. Ini semua dilarang. Tidak boleh kita memakai model-model gaya-gaya yang merupakan model-model dan gaya-gayanya orang kafir. Ini semua dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dalam rangka agar kita terjauhkan dari kesyirikan ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, katakanlah bahwa ma ana minal musyrikin. Aku bukan termasuk orang-orang musyrik. Allah mengatakan kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad ya, inilah jalanku, hadhihi sabili ad'u ila Allah, aku menyeru kepada Allah ala basiratin, di atas ilmu, ana wa man ittaba'ani, aku dan orang yang mengikutiku, dan wa ma ana minal musyrikin, aku bukan termasuk orang musyrikin. Jadi benar-benar ada terpisah antara orang Islam dengan orang musyrik. Ya, bahkan dalam masalah kesamaan pakaian yang merupakan ciri khas mereka, Islam juga tidak menganjurkan. Kenapa? Agar kita benar-benar benci dengan kesyirikan. Benci dengan kesyirikan. Ya. Sampai dalam hadis disebutkan, kita disuruh untuk apa? Membunuh cicak. Ya. Kenapa? Karena cicak, waktu Nabi Ibrahim dibakar, dia ikut meniup api tersebut. Ya. Jadi kita ingat, ini pernah punya jasa, ikut apa? Mendukung orang-orang apa? Musyrikin, ya. Meniup api untuk Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Jadi kita disuruh untuk apa? Memiliki al-bara ya, berlepas diri dari kesyirikan ya, dan ahlu syirik ya. Maka kita harus benar-benar terbedakan antara kita dengan orang-orang musyrikin. Kemudian juga contoh ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita salat ba'dal asar. Kemudian ba'da al-fajr tidak boleh salat. Kenapa? Di waktu pagi tersebut dan di waktu asar tersebut saatnya orang-orang penyembah matahari, mereka beribadah kepada matahari. Dan lebih terlarang lagi tatkala matahari akan tenggelam atau matahari akan terbit. Disitulah mereka kemudian sujud kepada matahari, menunggu matahari tenggelam. Tatkala matahari sudah menempel di cakrawala, maka mereka pun
sujud sampai matahari tersebut tenggelam. Sebaliknya di pagi hari juga, ketika matahari mulai muncul dari cakrawala, mulai terbit, mereka pun sujud. Itu waktu yang sangat-sangat terlarang. Kalau pada asar terlarang, apalagi waktu tatkala akan tenggelam. Kalau pada subuh terlarang untuk salat, apalagi tatkala matahari akan terbit. Karena situlah saatnya orang musyrikin sujud kepada matahari. Dan syariat tidak ingin kita menyepakati mereka dalam sisi waktu. Tidak ingin menyepakati mereka dalam sisi waktu. Dan ini semua adalah tahrimul wasail. Pengharaman tentang wasilah. Meskipun kita beribadah kepada Allah, meskipun salat kepada Allah, sujud kepada Allah, namun tatkala kita menyamai waktunya, maka ini dilarang oleh syariat. Nah, saya kembalikan lagi bahwasanya, saya ulangi lagi, pembahasan kita kali ini adalah tahrimul wasail, pengharaman tentang wasilah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan atau penyerupaan terhadap perbuatan orang-orang musyrik. Beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala membawakan dua dalil. Yang pertama adalah dalam surat At-Taubah ayat 107 sampai 108. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballahu wa rasulahu min qabl wa la yahlifuna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan, diraran. Tujuannya membangun masjid untuk menimbulkan kemudaratan bagi orang-orang mukmin. Wa kufran, untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tafriqan bainal mu'minin, dalam rangka untuk memecah belah di antara orang-orang mukmin. Wa irsadan liman haraballahu wa rasulah, dan dalam rangka untuk menunggu kedatangan orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Dan mereka sungguh-sungguh akan bersumpah, kami tidak menghendaki kecuali kebaikan. Allah tegur, la takum fihi abadan. Janganlah engkau salat di situ wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selamanya. La masjidun usisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fih. Sungguhnya masjid yang pertama kali dibangun di atas ketakwaan, yaitu Masjid Nabawi, lebih utama untuk kau salat di situ. Fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu. Di situ ada orang-orang yang suka untuk bersuci, wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah menyukai orang-orang yang bersuci. Ayat ini tentang kisah Masjid Dirar, ya. Jadi disebutkan dalam tafsir-tafsir, ya, buku-buku tafsir tentang kisah ini. Jadi ada namanya orang yang bernama Abu Amir Al-Fasiq. Abu Amir Al-Fasiq ini ayahnya Handalah bin Abi Amir. Handalah radhiyallahu anhu adalah sahabat yang meninggal dalam perang Uhud, yang tatkala dia mendengar genderang peperangan dikobarkan, dibunyikan, maka dia pun baru saja berhubungan dengan istrinya, ya, di pagi hari, belum sempat mandi junub, kemudian dia ikut dalam perang Uhud. Kemudian dia meninggal dalam perang Uhud tersebut. Akhirnya Nabi melihat malaikat memandikan dia. Bertanya, kok dimandikan oleh malaikat? Mayat-mayat yang lain tidak dimandikan, dia dimandikan oleh malaikat. Ternyata diketahui dia dalam kondisi apa? Junub, ya, dalam kondisi junub. Handalah mati syahid radhiyallahu anhu. Ayahnya Abu Amir Al-Fasiq kafir, ya. Munafik besar. Bosnya orang-orang apa? Munafik. Kenapa dia munafik? Karena Abu Amir Al-Fasiq, ya, dia tinggal di kota Madinah. Dan dia dikenal, ya, adalah seorang yang sering membaca, ya, buku-buku orang-orang terdahulu, dan dia suka beribadah, sehingga dia dikenal dengan Abu Amir Ar-Rahib, dikenal sebagai Ar-Rahib, ahli ibadah. Dan orang-orang mengagungkan dia. Orang-orang menyayangi dia sebagai pemberi nasihat, ya, sebagai apa namanya, pemberi wasiat-wasiat, ya, apa namanya, petuah-petuah. Namun tatkala Nabi Muhammad SAW datang, akhirnya orang-orang semuanya tertuju kepada Rasulullah SAW. Dia mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Maka timbullah hasad. Tadinya dia dikenal dengan orang ahli ibadah, orang berilmu, ya. Namun karena semua orang pergi menuju kepada Nabi SAW, akhirnya dia hasad dan dengki kepada Nabi SAW. Akhirnya dia pun pergi ke negeri Syam. Jadi dia memprovokasi orang-orang Nasara untuk menyerang Rasulullah SAW. Dan dia juga menyurati dari jauh, menyurati orang-orang munafikin, hendaknya kalian membangun masjid sebagai markas kita, ya. Kita akan mengadakan rencana untuk mencerai-beraikan kaum muslimin, untuk memberi kemudaratan kepada kaum muslimin, tapi kita bikin masjid. Kalau kita bikin markas orang munafik, ketahuan nanti, ya. Jangan. Maka kita bikin markas tersebut dalam bentuk apa? Dalam bentuk masjid, ya. Jadi jauh dia kirim surat tersebut, ya. Akhirnya orang-orang munafik setuju, mereka pun bangun masjid, ya. Mereka bangun masjid, kemudian mereka minta izin kepada Nabi SAW untuk sholat di masjid tersebut sebagai bentuk peresmian terhadap apa? Masjid. Ya Rasulullah, tolong sholat di masjid kami sudah bangun. Nabi bilang, iya, nanti saya sholat. Tapi Nabi ingin
Waktu itu Nabi sedang berangkat menuju perang Tabuk, Maka Rasulullah SAW mengatakan, nanti sepulang dari perang Tabuk saya akan sholat di situ karena waktunya sudah tidak keburu. Maka Rasulullah SAW pun pergi perang Tabuk. Rasulullah SAW balik dari perang Tabuk dan orang-orang munafik sudah menunggu Rasulullah SAW akan meresmikan masjid mereka. Tiba-tiba Allah turunkan ayat tadi surat At-Taubah, la takum fihi abadan. Kata Allah, janganlah engkau sholat di situ selamanya. Kenapa? Ini adalah masjid dirar. Ya, ini masjid dirar. Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan lima haraballahu wa rasulah. Allah sebutkan 4 tujuan buruk pembangunan masjid tersebut. Yang pertama, walladzina ittakhadhu masjidan diraran, untuk memberi kemudaratan kepada kaum mukminin. Yang kedua, wa kufran, dalam rangka untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tafriqan bainal mu'minin, dalam rangka untuk memecah belah kaum muslimin. Wa irsadan, dalam rangka menunggu Abu Amir Al-Fasik yang akan datang. Abu Amir, pimpinan mereka yang lagi ada di negeri Syam, datang untuk mengatur makar mereka. Kenapa Nabi setuju? Nabi tidak tahu. Mereka memberikan alasan-alasan, ya Rasulullah, ini kami bangun masjid agak jauh dari Masjid Nabawi. Ya, kasihan orang-orang tua, ya. Masjid Nabawi sudah penuh, biar kita bikin masjid baru. Ya, orang-orang tua nanti kalau ke Masjid Nabawi itu kejauhan. Apalagi malam-malam kalau dingin, apalagi kalau ada angin kuat, biar mereka sholat di sini ya Rasulullah. Tolong sholat di sini untuk meresmikan masjid kami. Nabi bilang, nanti saya sholat di situ setelah pulang dari perang Tabuk. Ternyata tatkala Nabi menjelang tiba di kota Madinah, kira-kira tinggal 1 hari perjalanan atau 2 hari perjalanan, Allah turunkan ayat-ayat ini membongkar niat busuk kaum munafikin. Sisi pendalilan dari ayat ini, ya, bahwasanya Allah melarang Nabi sholat di situ, ya. Karena tempat itu adalah tujuannya untuk apa? Untuk kufur kepada Allah, untuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan, walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran. Orang-orang membangun masjid untuk memberi kemudaratan dan untuk kekufuran. Ya, jadi meskipun salat karena Allah di tempat yang untuk kekufuran dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka demikian pula seperti seorang menyembelih karena Allah tapi di tempat biasanya diadakan penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jelas sisi pendalilannya? Saya ulangi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah berdalil dengan 2 dalil tentang larangan menyembelih untuk Allah di tempat yang biasanya menyembelih kepada selain Allah. Dalilnya tentang kisah Masjid Dirar. Nabi dilarang salat oleh Allah meskipun salatnya karena Allah, karena di tempat yang di situ dilaksanakan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dilarang. Ini sisi pendalilannya. Paham sisi pendalilannya? Baik. Dari sini kita bisa mengambil faedah dari kisah Masjid Dirar ini. Ya. Yang pertama bahwasanya Nabi SAW tidak tahu, ya, isi hati seseorang. Makanya waktu orang munafik datang dan mereka mengatakan kami ingin bangun masjid, Masjid Nabawi sudah penuh, dalam rangka kita memperhatikan orang-orang lemah, orang tua, ya. Kalau mereka harus ke Masjid Nabawi terlalu jauh, mampir saja di Masjid Dirar, masjid ini, ya. Ya, Nabi tidak tahu niat mereka, niat busuk mereka, maka Nabi setuju. Nabi setuju karena Nabi tidak tahu isi hati manusia dan para sahabat juga tidak tahu isi hati manusia. Ya, Nabi, ya, dikasih tahu oleh Allah, ya, tentang adanya orang-orang munafik, ya. Ada yang Nabi ketahui, ya, ada orang-orang munafik, ya, yang Nabi tidak ketahui. La ta'lamuhum, kata Allah, ada orang munafik yang engkau tidak ketahui, Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Nabi tidak tahu isi hati manusia. Mereka rencana buruk, Nabi tidak tahu, sehingga Nabi setuju dengan ide mereka agar Nabi meresmikan masjid tersebut dengan salat di situ. Faedah yang bisa kita ambil juga, ternyata tidak semua orang yang buruk anaknya juga mesti buruk. Lihatlah Abu Amir Al-Fasik, dia orang fasik, digelari oleh Nabi dengan Al-Fasik. Dia munafik besar, ya. Bosnya orang-orang munafik. Ternyata anaknya Hamdalah ibnu Abi Amir, anaknya mati syahid. Ya. Ini terjadi, beberapa orang kafir, gembong-gembong orang kafir, ternyata anaknya orang-orang yang mati syahid. Contoh seperti Abu Jahal. Abu Jahal, anaknya siapa? Ikrimah bin Abi Jahal. Contoh, siapa namanya? Sofwan bin Umayyah. Umayyah bin Khalaf adalah majikannya Bilal bin Rabah, yang menyiksa Bilal, yang meletakkan batu di dada Bilal, kemudian dijemur di bawah terik matahari, kemudian memanggil anak-anak untuk mengarak Bilal, diputar di kota Makkah. Bayangkan ditarik di atas pasir, sakit sekali, ya. Dan Bilal terus berkata ahadun ahad, ya, sampai akhirnya datang Abu Bakar membeli untuk memerdekakan Bilal, ya. Jadi Umayyah bin Khalaf gembong kekufuran, tapi ternyata anaknya Sofwan bin Umayyah akhirnya masuk Islam. Contohnya Al-Walid ibn Mughirah. Al-Walid ibn Mughirah inilah yang Allah
murka kepadanya, yang dia mengatakan in hadza illa qaulul bashar. Kata dia Al-Qur'an ini hanyalah karangan manusia, ya, hanya perkataan manusia. Kata Allah sauslihi saqar, aku akan masukkan dia dalam neraka saqar. Wa ma adraka ma saqar, tahukah engkau apa itu neraka saqar? Ya. Makanya ini dia divonis oleh Allah masuk neraka, ternyata anaknya Khalid ibnul Walid. Anaknya siapa? Khalid ibnul Walid, pahlawan yang luar biasa, saifun min suyufillah, pedang di antara pedang-pedang Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Ibrahim alaihissalam, bapaknya ya, pembuat patung, punya pabrik, bikin Tuhan ya. Bikin Tuhan, dia punya pabrik ya. Bikin patung dan yang lainnya. Anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam penghancur berhala-berhala tersebut. Bayangkan, bapaknya bikin Tuhan, anaknya penghancur berhala. Bertentangan. Jadi bisa jadi seorang fasik atau kafir atau bejat, ternyata anaknya baik, anaknya soleh, mungkin jadi ustadz, mungkin ya, begitulah. Terkadang ada seperti itu. Jadi terkadang tatkala kita lihat bapaknya mungkin fasik, bapaknya mungkin bejat, belum tentu anaknya. Makanya mungkin kita dakwahi dia. Makanya Nabi SAW waktu terusir dari kota Taif, dilempar oleh mereka sampai berdarah. Kata Nabi SAW, falam astafiq illa inda qarni tha'alib. Begitu sedihnya Rasulullah SAW keluar dari kota Taif, Rasulullah SAW sedih tidak sampai seperti linglung, tidak sedih. Jadi seperti tiba-tiba Rasulullah tidak sadar. Tahu-tahu Rasulullah SAW sadar sudah berada di suatu tempat namanya Qarnu Tha'alib. Tiba-tiba datang malaikat gunung mengatakan, wahai Muhammad, Allah mengutus saya, silakan kau perintahkan aku untuk aku lakukan apa kepada mereka. La in syi'ta la utbiqanna alaihim al-akhshabain. Kalau kau mau wahai Muhammad, aku akan angkat dua gunung ini, aku lempar kepada penduduk kota Taif. Ya, mati semua, tewas sekalian ya. Tapi kata Nabi, la, jangan. La Allah yukhriju min aslabi man ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'. Kata Nabi, jangan. Siapa tahu Allah keluarkan dari anak keturunan mereka yang beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Bapak-bapaknya mungkin syirik, anaknya bisa jadi apa? Tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini demikianlah ya. Jadi jangan kita putus asa lihat bapaknya bejat ya, musyrikin, anaknya belum tentu. Anaknya belum tentu ya. Baik, kemudian yang kita bisa ambil juga faedah dari kisah ini, bahwasanya niat itu sangat berpengaruh dalam suatu amalan. Amalan tersebut apakah berkaitan dengan amal soleh, bahkan berkaitan dengan tempat dan bangunan. Bisa jadi orang membangun sesuatu, ya, tapi niatnya nggak beres, ya. Niatnya untuk pamer, niatnya untuk riya, niatnya untuk syuhra, untuk terkenal, ya. Maka hati-hati, niat itu punya pengaruh, bahkan bukan cuma terhadap sang hamba, bahkan terhadap bangunan yang dia bangun. Maka seorang tatkala beramal soleh, hendaknya niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini orang-orang niatnya untuk kekufuran, untuk melakukan perceraian di antara kaum mukminin. Maka pengaruh pada masjid diror mereka dan ini dibongkar oleh kaum muslimin. Kemudian kisah ini juga memberi peringatan kita terhadap hasad. Betapa bahayanya hasad. Lihatlah Abu Amir Al-Fasiq hasad kepada Nabi SAW. Hasad tersebut menghalangi dia dari kebenaran. Hasad tersebut menghalangi dari mengucapkan kebenaran, meyakini kebenaran. Kenapa hasad kepada Nabi? Harusnya dia yang diangkat, diagung-agungkan, ternyata datang Rasulullah SAW, orang meninggalkan dia kemudian menuju Rasulullah SAW. Dan ini juga terjadi kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, sebagaimana sering saya sampaikan. Abdullah bin Ubay bin Salul adalah salah seorang pemimpin dari suku Aus dan Khazraj yang dia satu-satunya senior yang masih hidup. Ya, seluruh senior sudah meninggal. Terakhir, jadi suku Aus, suku Khazraj ini Abna'u Qailah adalah dua suku yang bersaudara. Kemudian terjadi pertikaian di antara mereka lebih dari 100 tahun. Perang saudara, bunuh-bunuhan. Terakhir perang saudara terbesar terjadi suatu tempat namanya Bu'ath yang dikenal Yaumu Bu'ath. Waktu terjadi perang di Bu'ath, benar-benar peperangan yang sangat dahsyat sehingga seluruh senior Aus maupun seluruh senior Khazraj semuanya tewas saat kala itu. Yang masih hidup cuma satu orang atau satu ekor, namanya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena dia satu senior yang masih hidup, akhirnya suku Aus, suku Khazraj sepakat untuk mengangkat dia sebagai pemimpin mereka karena dia yang paling senior. Dan dia dihormati. Dia diangkat menjadi pemimpin kota Madinah. Tahu-tahu Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah menuju Madinah, akhirnya pemimpinan pindah kepada siapa? Nabi SAW. Dia pun hasad. Akhirnya dia menjadi orang munafik. Kenapa? Hasadnya membuat dia terhalang untuk masuk Islam. Oleh karenanya hati-hati ikhwan, hasad itu bisa menghalangi orang dari memeluk kebenaran, dari meyakini kebenaran. Kenapa? Karena hasad. Cukuplah orang-orang Yahudi yang tahu akan kebenaran Muhammad SAW, namun mereka tidak mau beriman. Kenapa? Karena Muhammad orang Arab. Karena Muhammad orang Arab. Ya, dalam riwayat disebutkan bagaimana
Sofiyah radhiyallahu taala anha waktu datang Rasulullah SAW berhijrah pertama kali dari Mekah menuju Madinah sampai di Quba, maka ayahnya dan pamannya Huyai bin Akhtab dan pamannya Sofiyah pergi pagi-pagi menuju ke Quba, ingin lihat langsung Nabi, ingin cek. Kemudian mereka pergi semangat, pulangnya sore dalam kondisi lemas. Kemudian mereka berbicara berdua. Pamannya berkata, "Wahai Huyai, bukankah itu Nabi terakhir?" Kata, "Huwa, na'am huwa." Itu orangnya, benar. Terus bagaimana kalau itu Nabi terakhir? Katanya, "Al-adawa ma baqiya dahar." Permusuhan kepada dia selama aku hidup, aku akan terus memusuhinya. Sepanjang tahun, seumur hidup aku akan memusuhinya. Padahal dia tahu itu Rasul terakhir. Namun kenapa? Hasad. Kata Allah, hasadan min indi anfusihim. Hasad dari diri mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ternyata bukan dari orang Yahudi tapi dari suku Arab. Oleh karenanya hati-hati kalau kita hasad, bisa jadi hasad itu menjadikan kita menolak kebenaran. Kalau punya hasad kita harus lawan hasad tersebut. Taib, ini dalil yang pertama tentang dilarangnya menyembelih kepada Allah di tempat yang biasa dikerjakan penyembelihan kepada selain Allah. Dalil yang kedua yang sangat jelas dari Thabit bin Dhahak radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Nadara rajulun an yathbaha ibilan bi buwana." Ada seorang lelaki, dia bernazar untuk menyembelih seekor onta di Buwana. Buwana itu suatu tempat, ada yang mengatakan dekat kota Mekah, ada yang mengatakan di daerah Yambo. Yambo itu sekitar 200 kilo dari kota Madinah ya. Saya sering ke sana, di sana ada pantai ya. Yambo situ ada pantai yang banyak ikan segar didatangkan ke kota Madinah dari Yambo ya. Jadi ada tempat namanya Buwana. Dia bernazar akan menyembelih di suatu tempat, menyembelih karena Allah, suatu tempat namanya Buwana. Fasa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia bertanya kepada Nabi tentang hal tersebut, bolehkah saya menyembelih di tempat yang namanya Buwana? Maka Nabi bertanya, hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyati yu'bad? Apakah di sana pernah ada berhala dari berhala jahiliyah disembah di tempat tersebut? Artinya tempat itu apakah pernah menjadi tempat syiarnya ibadah orang-orang musyrikin dahulu? Qalu la. Kata orang-orang, tidak ya Rasulullah. Pertanyaan kedua kata Nabi, fa hal kana fiha 'idun min a'yadihim? Apakah mereka pernah melaksanakan perayaan di tempat tersebut? Qalu la, kata mereka tidak pernah. Faqala Rasulullah sallam, kata Rasulullah sallam, aufi binadrik, tunaikanlah nadarmu untuk menyembelih di Buwana. Fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah. Sungguhnya tidak ada penunaian terhadap nazar dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Wala fima la yamliku ibnu Adam, dan juga tidak ada nazar pada perkara yang bukan milik anak Adam tersebut yang bernazar ya. Baik. Hadis ini jelas bahwasanya ya larangan menyembelih kepada Allah di tempat yang pernah dilakukan kesyirikan di situ. Perhatikan, waktu dia bernazar untuk menyembelih di Buwana, Nabi bertanya dua pertanyaan. Pertama, pernahkah di situ ada berhala disembah? Berhala disembah, misalnya orang nyembelih hewan kepada berhala tersebut, ditumpahkan darahnya di depan berhala tersebut. Apakah pernah ada berhala disembah di situ? Kata mereka enggak ada. Pertanyaan kedua, pernahkah dilaksanakan perayaan tempat tersebut itu tempat-tempat perayaan orang musyrikin? Jawabannya tidak ada. Maka dia mengatakan kalau gitu silahkan. Ini dalil bahwasanya kalau kita melakukan penyembelihan di tempat yang dulu di situ ada penyembahan terhadap kesyirikan, terhadap berhala, maka tidak boleh kita menyembelih di situ. Maka tidak boleh kita menyembelih di situ. Kenapa? Karena kita bisa menghidupkan lagi syiarnya orang-orang musyrikin. Ya. Kalau tempat tersebut pernah ada berhala, kemudian kita menyembelih di situ, apalagi masih ada berhalanya, seakan-akan kita menyembelih kepada berhala. Sehingga kita menghidupkan lagi syiar-syiar kesyirikan. Kalau tempat tersebut tempat perayaan orang-orang musyrikin merayakan perayaan kesyirikan mereka, maka jangan beribadah di situ. Seakan-akan kita mendukung apa? Perayaan kesyirikan mereka di situ. Tatkala ini semua tidak ada, maka Nabi mengizinkan. Nabi mengizinkan. Maka dari sini kita mengambil faedah sebagaimana judul bab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala, tidak boleh menyembelih di tempat yang di situ ada berhala, ya, tidak boleh. Karena kita bisa menghidupkan lagi kesyirikan mereka, bahkan zahirnya seakan-akan kita menyembelih untuk berhala. Taib, timbul pertanyaan, ya. Syekh bin Baz pernah ditanya tentang di kota Taif. Di kota Taif tempat Lata itu di Taif.
ya, tempat berhala yang diagungkan oleh penduduk kota Taif. Sekarang tempat tersebut dibangun masjid. Ya, tempatnya Lata dulu dihancurkan Lata, dibangun masjid di situ. Jadi ribut, jadi permasalahan. Itu kan tempat berhala, kenapa dibangun apa? Masjid. Ya. Maka Syekh bin Baz menjawab, kalau asarnya sudah hilang sama sekali, sudah tidak ada bekas-bekasnya, maka tidak mengapa. Ya, ini Lata sudah hilang sama sekali, orang bangun masjid tidak ada yang pikir Lata lagi, paham? Orang beribadah murni karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi kalau seandainya tempatnya dikosongkan terus, ya orang ingat Lata terus. Bahaya, lama-lama ada syaitan ya, hidupkan Lata lagi bahaya. Oleh karenanya, kata Syekh bin Baz enggak jadi masalah karena asar dari kesyirikan tersebut, sisa-sisa kesyirikan tersebut hilang semuanya. Maka tidak mengapa dibangun masjid di situ, ya. Saya bacakan ya, Syekh bin Baz berkata, "Wa qad istushkila ja'lu mahallil lati bit Taif masjidan." Jadi permasalahan tentang tempatnya Lata dijadikan masjid. Wal jawab wallahu alam, kata Syekh bin Baz jawabannya wallahu alam, annahu law turika hadzal mahallu fi hadhihi al-baldah lakana yukhsha an tuftatana bihi qulubul juhal. Kalau seandainya tempat tersebut dibiarkan saja, dijadikan tempat sejarah, ini tempatnya Lata, nanti akan ada orang-orang jahil yang terfitnah. Fayarji'u ila ja'lihi wasanan, dan akhirnya nanti ada yang menjadikan kembali Lata sebagai berhala. Kama kana yaf'alu fihi awwalan, sebagaimana pernah dijadikan berhala sebelumnya. Faja'luhu masjidan wal halatu hadhihi yunsa fiha ma kana yuf'alu fihi wa yudhabu bihi atharu syirki bil kulliyah. Ya, adapun menjadikan tempat tersebut sebagai masjid dalam kondisinya seperti ini sekarang, sudah tidak ada Lata lagi, sudah tidak ada praktek kesyirikan lagi, sudah tidak ada bekas-bekas syirik lagi, hilang secara total, maka tidak mengapa dijadikan masjid. Kemudian masalah kedua, disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab pernah salat di gereja. Bukankah kita dilarang beribadah di tempat ibadahnya orang-orang musyrikin? Maka dijawab oleh para ulama, ya, bahwasanya kalau Umar salat di gereja, ya, orang semua tahu Umar tidak sedang menyembah Nabi Isa. Kenapa? Karena salatnya orang Islam berbeda dengan tata cara salatnya orang-orang Nasara, ya. Orang Nasara salatnya sambil nyanyi-nyanyi, tepuk-tepuk tangan, ya. Adapun kalau orang Islam tidak, dengan tenang ruku kemudian sujud. Maka kata mereka tidak mengapa, ya. Tidak mengapa apa yang dilakukan oleh Umar salat di gereja tersebut, ya, karena bentuk ibadahnya berbeda. Wallahu taala alam bisawab. Perhatikan, tatkala Nabi SAW ditanya oleh orang tersebut, Nabi bertanya tentang buana. Fahal kana fiha aidun min a'yadihim, apakah pernah dilaksanakan perayaan di tempat tersebut? Id adalah perayaan, artinya sesuatu yang dirayakan berulang-ulang, itu namanya id. Ya, id dalam bahasa Arab, ya, artinya ma ya ada yaudu, artinya kembali, yaitu sesuatu yang berulang-ulang, itu namanya perayaan. Ada yang berulang tahunan, yaitu namanya perayaan apa? Tahunan, itu namanya id, ya. Dan itu di situ ada hari perkumpulan, berulang-ulang dan ada perkumpulan, itu namanya id. Seperti Idul Fitri, Idul Adha, berulang-ulang setiap tahun, kemudian orang beramai-ramai kumpul di situ. Demikian juga ada id usbu'i, yaitu hari id mingguan, seperti hari Jumat, orang berkumpul, ya, merayakan hari tersebut, hari bersenang-senang, itu namanya Idul Usbu', hari id mingguan. Dan Nabi SAW pernah bersabda, la taj'alu qabri idan, janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai id, sebagai tempat perayaan. Artinya jangan sering-sering ke kuburan Nabi SAW berulang-ulang, ada perayaan di situ, enggak boleh, ya, enggak boleh. Ini larangan dari Nabi SAW. Bikin jadwal harus setiap bulan ke kuburan Nabi, harus setiap bulan kuburan Nabi. Ini tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Berarti mengulang-ulang menjadikan kuburan Nabi sebagai apa? Sebagai id, ya. Kenapa Rasulullah SAW melarang? Ya, karena menjadikan hal tersebut mengantarkan kepada pengagungan terhadap Nabi berlebih-lebihan yang khawatirnya akan disembah, ya. Baik. Nabi SAW mengatakan aufi binadrik. Tatkala sudah larangan tersebut tidak pernah ada perayaan di situ, tidak ada berhala yang disembah situ, kata Nabi, aufi binadrik. Silakan kau tunaikan nadarmu. Fa innahu la wafa'a fi nadrin fi ma'siyatillah. Tidak ada penunaian bagi nazar karena bermaksiat. Ini menunjukkan kalau seorang bernazar seperti yang dilakukan oleh orang tersebut adalah nazar kemaksiatan. Kalau orang punya nazar maksiat, maka tidak boleh dikerjakan. Tidak boleh dikerjakan. Contoh, seperti ada orang pernah
bernazar, kalau saya nazar, saya berhasil lulus, ya, maka saya akan berjalan kaki menuju kuburan Mbah Fulan. Maka tidak boleh seperti itu. Ya. Ngapain pergi ke kuburan? Ya? Berterima kasih sama kuburan, ya. Tidak boleh, ya. Ini tidak. Ya. Misalnya kalau saya berhasil, maka saya akan melakukan maksiat, maka nazar ini tidak boleh dikerjakan. Tidak boleh dikerjakan. Yang kedua, nazar fima la yamliku ibnu Adam. Nazar kepada perkara yang bukan milik dia. Contoh dia mengatakan, kalau saya bernazar, saya akan mensedekahkan motornya si Paijo. Bukan motor dia, enggak boleh. Kalau ente mau sedekah motor ente, bukan motornya Paijo. Enggak boleh, ya. Enggak boleh. Itu namanya nazar kepada perkara yang bukan miliknya. Oleh karenanya dalam satu hadis ada seorang wanita, ya, wanita Ansar, dia ditawan oleh musuh. Kemudian dia kabur. Dia bawa ontanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mungkin onta sedekah, ya. Dia bawa lari dia kabur dengan onta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bernazar, dia mengatakan inna jahallahu 'alaiha, ya. Dia bernazar kalau Allah menyelamatkan dia di atas onta tersebut, latan harannaha, maka dia akan menyembelih onta tersebut. Loh, ini ontanya Nabi, kenapa ente sembelih, ya? Sudah onta tersebut berjasa untuk nolong ente, kemudian ente ingin apa? Ente ingin menyembelih onta ini. Salah. Ini berarti bernazar pada perkara yang bukan miliknya. Ini juga hukumnya tidak boleh ditunaikan. Ya. Berbeda kalau orang mengatakan kalau saya lulus maka saya akan bersedekah motor, ya. Dia tidak bilang motornya fulan, maka dia wajib untuk apa? Bersedekah dengan motor tersebut karena dia sebutkan secara mutlak. Insyaallah pembahasan nazar secara detail akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya insyaallah taala, yaitu bab terakhir, bab yang ke-12. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita telah selesai. Insyaallah bab ke-12 kita lanjutkan tahun depan, ya. Sekarang sudah bulan Desember kan? Ya, kita lanjutkan tahun depan. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz, Ana bertanya tentang orang yang meninggal dunia tapi semasa hidupnya melakukan kesyirikan. Bagaimana cara Ana untuk berbakti kepada orang tua, ya? Sebagian ulama berpendapat, misalnya kita ragu tentang seorang, kita pergi ke dia salat mayat, kita ragu orang ini musyrik atau tidak, maka kita boleh menggantungkan, kita mengatakan, ya Allah, jika dia muslim maka ampuni dosa-dosanya. Boleh. Kalau kita ragu dia ini musyrik atau tidak, kita boleh berdoa demikian. Ya Allah, kalau memang dia muslim, ampuni dosa-dosanya, ya. Jadi karena kita tidak tahu hakikat dia, ya. Apalagi kita tahu bahwasanya orang-orang tua kita dahulu, orang-orang sebelum kita dahulu, ilmu tidak tersebar bagi mereka. Dan mereka benar-benar terkadang tidak tahu perkara kesyirikan. Dahulu saya tidak terbetik dalam benak saya bahwasanya memotong ayam disembelih untuk ditaburkan di rumah itu kesyirikan, tidak terpikirkan sama masyarakat tatkala itu. Mereka nyangka ini bukan kesyirikan, hanya sekedar ritual adat, tidak ada hubungannya masalah syirik atau tidak. Bayangan mereka namanya syirik, kufur itu kalau pindah agama. Itu banyak dulu pemahaman seperti itu. Ya mereka tidak ngerti. Nah sekarang orang tua kita dulu melakukan, apakah kita katakan dia telah keluar dari Islam, tidak berhak kita doakan, sementara dia tidak ngerti kalau itu merupakan apa? Kesyirikan. Berbeda kalau kita bicara hal ini di Arab Saudi. Kalau Arab Saudi orang tahu ini semuanya kesyirikan. Nah, tapi di Indonesia tidak seperti sekarang, ilmu tersebar di mana-mana. Tidak ada yang mengingatkan. Ya, maka orang ini diragukan dia musyrik atau tidak, maka boleh kita kemudian berdoa, ya Allah, kalau memang dia seorang muslim maka ampuni dosa-dosanya. Boleh kita umrohkan, ya Allah, kalau memang dia umroh terimalah, dia muslim terimalah, saya umrohkan untuk dia. Enggak jadi masalah. Kita bersedekah, ya Allah, memang kalau bapak saya muslim terimalah sedekah ini atas nama bapak saya, ya. Tapi saya katakan tadi, orang tua dulu banyak yang dapat uzur, banyak yang dapat apa? Uzur, ya. Ya, karena mereka sama sekali tidak tahu kalau itu merupakan kesyirikan. Itu banyak kenyataannya. Saya pun dulu tidak ngerti. Padahal saya belajar sekolah, SD, SMP. Apalagi bapak-bapak kita ternyata banyak yang tidak sekolah. Lebih tidak ngerti lagi kalau itu apa? Syirik. Ya. Apalagi yang nyuruh orangnya ternyata ustadz, kiai, ya, orang pintar. Ya. Dia tidak tahu itu syirik. Yang nyuruh nyembelih Pak Ustadz misalnya, Pak Yai misalnya, ya. Pak Yai dukun misalnya, repotnya dia. Dia enggak tahu kalau itu syirik, benar-benar tidak tahu, tidak terbayangkan. Sama seperti saya katakan, saya tidak pernah terbayangkan kalau musik itu haram, tidak pernah terbayangkan. Makanya waktu saya dibilang musik haram, saya kaget. Bisa musik haram? Dari mananya haram? Kaget saya. Jika orang Saudi semua orang tahu musik haram, anak kecil pun tahu musik itu haram. Di Indonesia tersebar musik haram itu baru-baru saja. Sebelumnya enggak ada yang tahu, padahal musik haram 4 mazhab semuanya mengharamkan musik.
Namun orang-orang menyembunyikan, tidak ada yang tahu, apalagi imam mazhab Syafi'iyah, para ulama Syafi'iyah sangat kencang terhadap musik. Menganggap main musik termasuk dosa besar seperti Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya tentang masalah dosa-dosa besar. Az-Zawajir an iktirafil kaba'ir, ya. Dia menyebutkan di antara dosa-dosa besar adalah masalah menggunakan alat-alat musik, ya. Jadi ada perkara-perkara yang mungkin menurut di Arab Saudi bukan lagi tidak ada uzur karena semua orang sudah tahu, tapi di tanah air kita itu perkara yang tidak diketahui sama sekali. Orang menyangka namanya orang musyrik itu kalau pindah agama. Ya, coba kalau suruh pindah agama, mereka itu musyrik, mereka enggak mau. Tapi kalau suruh nyembelih untuk ayam, untuk apa? Menyembelih ayam untuk tuan tanah, kasih apa namanya dupa-dupa, kasih sajian-sajian, mereka tidak menyangka itu musyrik. Kata mereka biasa aja, apa masalahnya? Bagi mereka itu perkara biasa. Menuntut ilmu agama wajib bagi kaum muslimin dan mentaati pemerintah juga wajib. Pertanyaannya, bagaimana jika saya memakai motor yang STNK motor hilang dan saya pakai untuk pergi ke kajian, apakah berdosa? Uruslah STNK-nya, uruslah STNK-nya. Kalau ketangkap ya enggak ditilang ya. Ditilang sesuai dengan peraturan pemerintah. Tilang ya sudah, yang mau dia bayarlah. Ya. Ini STNK, yang penting bukan motor curian, motor dia ya. Ada orang punya uzur ya. Orang punya uzur ya, gimana? Kalau tidak dipakai dia banyak kemaslahatan yang tidak bisa dia kerjakan. Tapi dia harus menerima resiko ya. Kalau ternyata dia ditangkap ya sudah, karena dia melanggar apa? Peraturan. Saya mempunyai kitab yang isinya tentang amalan-amalan bid'ah dan saya ingin memusnahkannya. Tapi dalam kitab situ ada ayat Al-Qur'annya. Ustaz, terus harus saya apakan? Dibakar, enggak jadi masalah. Ya dibakar ya. Meskipun ada ayat Al-Qur'an yang enggak jadi masalah ya. Karena buku tersebut tidak bermanfaat ya. Ustaz, bagaimanakah hukum salat jika hujan? Hujan yang bagaimanakah yang bisa dibilang kita boleh salat di rumah? Hujan yang tentunya menyulitkan karena kaidahnya masyaqqah, yaitu yang menimbulkan kesulitan ya. Kalau hujan ternyata gerimis, sangat gerimis, tidak ada pengaruhnya ya ke masjid ya. Tidak ada pengaruhnya. Tapi kalau hujan tersebut memang buat basah kuyup ya, ya sudah salat di rumah. Lebih afdal salat di rumah. Muadzin disuruh mengucapkan shallu fi buyutikum. Salatlah di rumah-rumah kalian ya. Karena Islam tidak ingin repot ya. Kalau memang hujan deras kemudian atau menimbulkan basah, orang bisa sakit, bisa flu dan macam-macam, enggak usah. Tapi kalau hujan-hujan sangat rintik, sangat tipis, ya kita ke masjid aja ya. Kita mumpung kita masih bisa ke masjid. Karena hujan tersebut tidak menimbulkan masyaqqah, tidak menimbulkan suatu yang keberatan. Tapi kalau menimbulkan keberatan maka jangan. Ustaz, kalau pakai celana jeans tapi tidak isbal apakah termasuk tasyabbuh? Setahu saya celana jeans bukanlah celana khusus orang-orang musyrik. Sekarang celana umum semua orang juga pakai jeans ya. Ya, karena kainnya tebal, mungkin kuat, lebih kuat untuk lebih tebal untuk kerja dan yang lainnya, maka tidak mengapa insyaallah taala karena itu bukan model khusus orang-orang musyrikin lagi ya. Selama tidak ketat, tidak menimbulkan aurat, tidak menimbulkan apa bentuk-bentuk aurat, maka tidak jadi masalah insyaallah taala. Selain Islam, dua agama seperti Yahudi dan Nasrani masih memiliki secercah kepercayaan akan keesaan Allah. Apakah masih ada harapan bagi mereka untuk masuk dalam surga? Ada harapan kalau masuk Islam, ya. Kalau tidak masuk Islam tidak ada harapan. Tidak ada harapan. Gimana musyrikin? Ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Sungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dari kalangan orang musyrikin, ya. Mereka kekal dalam neraka jahanam selama-lamanya. Itulah makhluk terburuk, ya. Ya, karena mereka musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah murka tatkala mereka mengatakan, ya, Allah punya anak. Wa qalu takhadhar rahmanu walada. Mereka mengatakan Allah punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mendatangkan perkara yang sangat mungkar. Takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Hampir-hampir langit terbelah, hampir-hampir bumi hancur, hampir gunung-gunung hancur. Anda ulir rahmani walada. Tatkala mereka mengatakan Allah punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada. Tidak pantas Allah punya anak. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Setiap yang ada di langit dan di bumi semuanya akan datang sebagai hamba, bukan sebagai anak. Ya, oleh karenanya Allah murka dengan perkataan mereka. Allah gambarkan langit akan hancur, bumi akan hancur, gunung yang begitu kokoh akan hancur. Tidak terima tatkala mereka mengatakan Allah punya anak ya. Mereka punya secercah keesaan Allah tapi seambruk-ambruk kesyirikannya. Ya. Oleh karenanya tidak bisa diterima. Ustaz minta penjelasannya tentang syubhat. Jangan sekali-sekali biarkan diri kita dengar syubhat. Ya.
Kata para salaf dahulu, kata para ulama, in kunta tukhatir bi syai' fala tukhatir bi dini. Kalau kau ingin spekulasi tentang suatu, jangan spekulasi dengan agamamu. Bahaya. Ente ingin spekulasi dengan harta ente, untung rugi terserah, enggak jadi masalah. Punya rumah ente dijadikan spekulasi dagang, mungkin rusak, mungkin hancur, enggak ada masalah. Tapi kalau agama, ingat hati-hati. Agama bisa rusak, tidak bisa kembali lagi kadang-kadang ya. Oleh karena jangan biarkan telinga kita mendengar syubhat. Datang seorang ahlul bidah kepada Ibnu Mubarak. Dia mengatakan, saya ingin baca Al-Quran kepada engkau. Kata Ibnu Mubarak, akhrijuhu anni, keluarkan dia, saya tidak mau ketemu dia. Setelah dikeluarkan, maka mereka bertanya, Ibnu Mubarak, kenapa? Dia kan bikin baca Al-Quran. Kata Ibnu Mubarak, akhafu an yatrah alaihi syubhatan fatujaljilu fi sadri hatta amut. Aku takut dia menyampaikan syubhat masuk dalam dadaku, tidak bisa keluar dari dadaku sampai aku meninggal dunia ya. Hati-hati. Ya, sekarang syubhat di mana-mana, tersebar di media sosial, berbagai macam pemikiran, ya. Kita harus jauhi, ya, kita harus jauhi. Datang orang merasa sok alim kemudian dengar syubhat. Terus kena syubhat, datang ke ustaz ada syubhat begini. Siapa suruh kau dengar syubhat? Ya. Kalau kau meninggal dalam kondisi ada syubhat tersebut bagaimana? Syubhat sekarang tersebar. Contoh, Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala dahulu adalah imam dari imam-imam Mu'tazilah. Dia 40 tahun belajar Mu'tazilah. Ya. Seorang imam di kalangan ulama Mu'tazilah. Kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengingkari mazhab Mu'tazilah. Dan kemudian dia menulis bukunya yang berjudul Maqalatul Islamin. Kemudian dia detailkan tentang Mu'tazilah, kelompok-kelompoknya, pemikiran-pemikirannya. Tidak ada ulama yang tulis begitu detail tentang Mu'tazilah seperti Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Dia jelaskan tentang syubhat-syubhatnya tentang pemikiran-pemikiran mereka. Di antaranya dia mengatakan, dia menulis dalam buku tersebut, wa qalatil Mu'tazilah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa ay istaula. Orang-orang Mu'tazilah berkata, firman Allah beristiwa di atas arsy, maksudnya istaula, maksudnya menguasai. Ini berarti pemikiran apa? Mu'tazilah. Ini tersebar sekarang. Ada dai yang menyebarkan pemikiran tersebut dengan syubhat-syubhat logikanya. Kalau Anda tidak pernah belajar akidah, bisa kena syubhat tersebut. Maka jangan dengar syubhat-syubhat tersebut. Jaga akidah Anda ya. Allah sudah memberikan karunia kepada Anda sunnah, pada akidah yang benar, akidahnya para sahabat ya. Kemudian Anda mencoba mendengar syubhat, hati-hati. Ada yang mengatakan tidak boleh mengatakan Allah di mana. Sementara Nabi bertanya kepada seorang wanita, "Aina Allah, di mana Allah?" Ente bilang yang mengatakan Allah di mana bertanya berarti sesat, ahlul bidah. Gimana? Nabi yang tanya kepada orang, "Aina Allah, di mana Allah?" Nabi yang tunjuk ke atas. Allahumma syhad, di hadapan para jamaah haji tatkala para sahabat tatkala haji wada, ya Allah saksikanlah. Nabi menunjuk ke atas. Nabi menunjuk ke atas. Orang berdoa semuanya kemana? Ke atas. Semua orang awam tahu Allah di atas. Kalau ada masalah mereka mengatakan kita serahkan kepada yang di atas. Tidak ada yang mengatakan kita serahkan kepada yang di mana-mana. Kita masalah sangat berat, kita serahkan kepada yang tidak di atas dan tidak di bawah ya. Kita serahkan kepada yang tidak di arah 6 arah. Namun ingat mereka punya syubhat. Maka hati-hati kita jangan mendengar syubhat. Saya ingatkan jangan dengar syubhat. Ente tenang tidak dengar syubhat. Udah belajar dari yang jelas. Syubhat tinggalkan. Bikin pusing aja. Akhirnya terkadang syubhat masuk, syubhat filsafat, kalau tidak ada ustaz yang menjelaskan dengan baik, bercokol dalam dada Anda. Ya. Bercokol dalam dada Anda. Ustaz mau bertanya, hizbi itu apa? Apa kategorinya kita bisa disebut hizbi atau menjadi oleh hizbi? Hizbi itu secara bahasa artinya kelompok ya. Namun yang dimaksudkan hizbi artinya yang dilarang ya adalah menjadikan al-wala wal bara, loyalitas atau kebencian dibangun di atas kelompoknya, bukan di atas Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak bisa berloyal atau berbara, berlepas diri dari seorang kecuali berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah. Adapun kelompok, adapun organisasi, adapun yayasan, bahkan mungkin yayasan masjid, adapun pondok, itu semuanya adalah sarana untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan sarana tersebut dijadikan tujuan? Kita misalnya ya mati-matian membela partai misalnya, mati-matian membela organisasi, mati-matian membela yayasan, mati-matian membela pondok. Namun pembelaan tersebut tidak dibangun atas Al-Qur'an dan sunnah, maka inilah hizbi. Ini yang disebut dengan hizbiyah, yaitu membangun kecintaan dan kebencian bukan di atas Al-Quran dan Sunnah. Sehingga misalnya ada orang bukan dari organisasi kita kemudian kita benci. Kenapa? Apa dasarnya kita benci dia? Ya, karena bukan organisasi saya. Nah, inilah hizbi ya. Yang disebut dengan apa?
hizbi. Tetapi itu semua organisasi kemudian yayasan ini sarana. Kapan dijadikan sarana maka kalau tujuannya baik maka baik. Kapan dijadikan tujuan maka itu kekeliruan ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Katakanlah Muhammad, ini jalanku, aku menyeru kepada Allah. Aku bukan menyeru kepada partai, aku bukan menyeru kepada golongan, aku bukan menyeru kepada organisasi, aku bukan menyeru kepada televisi tertentu, kepada radio tertentu, tidak. Itu semua sarana. Ya, semua sarana aku menyuruh kepada Allah dengan sarana-sarana tersebut. Namun kapan itu semua sarana dijadikan tujuan, kemudian dibangun kebencian dan loyalitas di atas sarana-sarana tersebut, itulah hizbiyah. Seperti ada orang yang menikah kemudian tanya kepada gurunya, "Oh, kalau bukan dari golongan kita jangan nikah nih." Seperti itu. Ada kejadian seperti itu ya. Ditolak lamarannya kenapa? Karena belum masuk dalam golongannya. Ya inilah hizbiyah. Tidak boleh. Ustaz, bolehkah Ana mengisi kajian di tempat Ana bekerja? Ini permintaan dari DKM dan sebagian teman-teman kerja Ana. Sementara Anda sendiri belum bisa bahasa Arab. Mohon nasihatnya Ustaz ya. Saya rasa tidak apa-apa, kita sampaikan yang kita mampu ya. Cuma ingat, Anda bukan Ustaz ya. Anda bukan apa? Ustaz. Saya bilang saya hanya sekedar sharing ilmu sesuai dengan kadar yang kita ketahui. Sekarang banyak kejahilannya. Kalau tidak ada yang tidak berilmu ngisi, nanti ada orang jahil yang mengisi pengajian tersebut ya. Mau bagaimana lagi ya? Kalau Anda bisa datangkan ustaz ke situ lebih baik. Tapi kalau ternyata ustaznya semua sibuk ya, ya sudah, Anda isi tapi sesuai dengan kadar yang Anda ketahui. Jangan sok buka tanya jawab ya. Kalau tidak tahu bilang tanya sama ustaz. Tapi menyampaikan materi insyaallah bisa, ya. Sekarang di kampung-kampung nunggu ustaz datang ke kampung, kapan ustaznya datang ya? Kalau di Jakarta saya tidak bisa dipenuhi, terus datang ke kampung, kapan mau kampung? Ya sudah, antum yang di kampung berdakwah, alhamdulillah. Teman-teman saya di UGM dulu banyak yang mereka bukan level ustaz tapi mereka tahu bahasa Arab sedikit-sedikit. Mereka ngisi khutbah Jumat, mereka bikin kajian-kajian. Tidak jadi masalah selama kita tidak sok pintar dan tidak melebihi apa yang kadar kita ketahui. Nabi berkata, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku meskipun satu ayat. Tidak salahnya kita ambil buku, kita baca buku tersebut sama penjelasannya, kita pahami penjelasan demikian ya. Kalau ada ragukan kita tanya kepada ustaz. Bagaimana jika seorang istri minta tempat tinggal yang agak jauh dari saudara suami? Dikarenakan si ipar kata-katanya suka enggak enak dan menyinggung perasaan. Masih cuma kata-kata, sabarlah ya. Sabar ya. Mau nanti ke sana pindah lagi ketemu tetangga yang kata-katanya enggak enak. Tidak semudah itu pindah rumah ya. Suami berat pindah rumah, dia punya pekerjaan berkaitan dengan lokasi rumahnya. Ya, kalau memang memungkinkan tidak apa-apa pindah rumah agar menjauh, agar menghindar dari kemudaratan. Tapi kalau tidak bisa karena suami juga berat pindah rumah, tidak gampang pindah rumah ya. Tidak semudah membalik telapak tangan, tidak mudah. Ya, belum berkaitan dengan yang lain, banyak perkara yang harus dikaitkan, maka bersabar. Itulah ladang pahala. Orang kata-kata yang sudah sabar, ya. Sabar, jangan sering ketemu. Kalau ketemu, ya, diomong-omongin, sabar. Anggap saja mengurangi dosa-dosa ya. Anggap itu mengurangi apa? Dosa-dosa. Semakin dia ngomong, semakin dosa-dosa berkurang ya. Sabar ya. Di mana-mana ada gangguan ya. Siapapun ada cobaan dan ujian ya. Antum diuji, ustaz diuji, siapapun diuji. Ada orang diuji dengan mertuanya, ada orang diuji dengan ibunya sendiri, ada orang diuji dengan istrinya, musibah istrinya, ada orang diuji dengan suaminya, ada orang diuji dengan tangganya, ada orang diuji dengan iparnya ya. Ini kejadian. Tapi betapa banyak perkara yang awalnya ujian namun dia hadapi dengan tegar, dia bisa menghadapi ujian tersebut ya. Kita jangan terlalu putus asa dengan kondisi. Banyak orang kondisinya seperti kita, namun dia bisa tegar. Berarti masalahnya bukan pada problem sekitar kita, kitanya dalam menghadapi permasalahan tersebut. Ada orang menghadapi ujian lebih berat daripada kita, namun dia bisa menghadapi ujian tersebut. Kenapa? Dirinya bisa menghadapi. Nah, kita jangan kemudian ada sedikit ujian kemudian kita kabur, sedikit ujian kemudian kita kabur. Ya sudah, hadapi ujian tersebut dengan sabar, dengan tenang. Ini latihan bagi kita untuk menghadapi ipar yang kurang ajar seperti itu ya, sabar. Ustaz, di tempat ana sering ada syukuran selamatan rumah baru. Apakah termasuk syirik? Tidak ya. Kita ada rumah baru, kemudian panggil orang makan-makan, ini enggak ada masalah. Ini tradisi, enggak jadi masalah ya. Tidak jadi masalah. Bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Orang naik pangkat, kemudian apa? Panggil orang-orang, kemudian bersyukur kepada Allah. Orang nikah lagi, panggil orang-orang, kemudian apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada masalah. Itu bukan suatu kesyirikan. Itu perkara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau dia nyembelih hewan kepada jin, ya itu baru kesyirikan. Apakah benar jika lari atau pergi dari kajian yang sedang berlangsung sama halnya ia sedang lari dari medan perang? Enggak lah. Dari medan az-zahfu atawali yaum az-zahf, lari dari medan perang dosa besar ya. Antum pergi dari kajian ya enggak apa-apa ya.
Kalau antum ada keperluan, ada masa dikatakan sama seperti lari dari medan perang. Lari dari medan perang itu dosa besar. Ustadz, bagaimana kalau kita beli ayam potong di pasar yang kita tidak tahu bagaimana cara memotongnya? Apakah pakai bismillah atau tidak? Selama itu pasar itu penjualnya orang Islam dan itu pasar kebanyakan kaum muslimin, ya, maka hukum asalnya kaum muslimin memotong dengan apa? Bismillah. Ya. Tidak perlu kita tanya sama semua orang. Kita pergi ke warung Tegal, ini ayamnya bismillah atau tidak? Itu menyusahkan diri sendiri, ya. Kita tidak diurus seperti itu. Ini tanattu' terlalu berlebih-lebihan. Asalnya di kaum muslimin, ini sembilan kaum muslimin asalnya hukumnya apa? Halal, ya. Hukumnya halal. Kalau seandainya pun tidak, toh ternyata ayam ini ternyata tidak disembelih dengan bismillah, kita dapat uzur. Karena kita mengambil hukum apa? Hukum asal. Hukum asal kaum muslimin sembelihannya dengan menyebut apa? Bismillah. Ustadz, kemarin saya mendengar khutbah yang isinya bahwa azan 2 kali itu fatwa dari sahabat Nabi. Ya, itu benar bahwasanya di zaman Nabi SAW dahulu tidak diperlukan azan 2 kali karena kota Nabi masih sempit, para sahabat juga di sekelilingnya. Tatkala di zaman Utsman, kemudian kondisi masyarakat semakin banyak, tidak ada mikrofon, maka butuh orang-orang yang mengumandangkan azan pertama dan dikumandangkan di pasar-pasar untuk mengingatkan mereka bahwasanya sebentar lagi siap-siap untuk melaksanakan salat Jumat. Maka diadakan azan pertama dan azan kedua. Dan Nabi menyuruh mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin." Ikutlah sunnahku dan sunnah para khulafair rasyidin. Ya, Utsman melakukan demikian tentu dia punya dalil, mungkin dia pernah dengar dari Nabi atau dia istinbat dari hadis Nabi. Intinya Nabi itu dulu tidak melakukannya karena tidak ada kondisi yang mengharuskan demikian. Tatkala di zaman Utsman, kondisi sudah berubah, banyak orang tersebar di sana sini. Kalau tiba-tiba azan pertama, langsung naik khatib naik Jumat, sementara dulu tidak ada jam dan macam-macamnya, orang sibuk, khawatir orang banyak yang luput dari salat apa? Jumat. Dan pernah kejadian Utsman di zaman Umar bin Khattab, waktu Umar menjadi khalifah, Umar berkhutbah, ternyata Utsman datang terlambat, ditegur oleh Umar langsung, tatkala itu dia datang terlambat, ditegur oleh Umar. Di hadapan umum ditegur oleh Umar. Mungkin ini yang menjadi pelajaran bagi Utsman, dia tidak ingin orang terlambat seperti dia. Maka kemudian dia beristihad, menimbulkan azan pertama, kemudian azan kedua. Dan sekarang dilestarikan di Masjid Nabawi, Masjidil Haram juga demikian. Antara azan pertama dan azan kedua setengah jam jaraknya. Ya, sehingga ada persiapan antara azan pertama dan azan kedua. Orang tahu setengah jam lagi akan khatib naik mimbar sehingga mereka siap-siap untuk segera menuju ke masjid. Adapun di masjid-masjid luar, Masjid Nabawi, Masjidil Haram terkadang sampai 1 jam antara azan pertama dengan azan kedua. Masih dilestarikan sampai sekarang. Bagaimana menyikapi fenomena banyaknya model niqab yang menjadikan mereka terlihat cantik? Subhanallah. Saya kurang perhatian. Dan bukankah mereka malah jadi pusat perhatian, Ustaz? Mohon dijawab agar ummahat yang masih menampakkan kecantikannya lewat niqab tersebut segera bertobat. Saya enggak tahu mereka berusaha cantik atau mereka niqab biasa aja. Mungkin memang ya tertutup ya, mungkin kelihatan cantik ya. Ya antum jangan lihat kalau begitu. Ya, tapi kalau memang sengaja dengan niqab tersebut untuk berhias tidak boleh ya. Bahwasanya kita pakai jilbab itu bukan untuk semakin menarik perhatian, tidak. Tapi untuk menutup apa? Kecantikan kita. Para ibu-ibu bukan untuk semakin menampakkan kecantikan kita. Jadi niqab yang biasa-biasa saja, yang penting enak dipakai, ya, bukan niqab yang kemudian ada riasan-riasannya justru malah menarik perhatian, itu tentunya tidak boleh. Ustadz, kapan salat syuruk dilaksanakan? Salat syuruk adalah awal dari salat duha. Waktu pelaksanaannya ada sekitar 15 menit setelah sunrise. Waktu pelaksanaan kira-kira 15 menit setelah sunrise ya. Sekarang sunrise 5.34. Ya, berarti tambah 15 menit kira-kira berapa? Kira-kira 5.49 atau 5.50 atau 5.45 sekitar gitu. Itu waktu salat syuruk 5.45 sampai 5.50. Dan itulah awal waktu salat duha. Ini pertanyaan berikutnya, bolehkah kita salat duha jam 6? Boleh, tentu boleh. Jadi 5.50 sudah boleh salat duha. 5.50 sudah boleh salat apa? Syuruk tadi. Ustadz, bagaimana caranya kita mengetahui masjid di zaman kita masjid diror atau bukan? Kenapa dianggap masjid diror? Semua masjid baik-baik aja ya. Hukum asalnya masjid dibangun adalah untuk tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan masjid diror. Apakah benar jika kita sakit maka itu akibat dari dosa kita, Ustaz? Seluruh yang menimpa kita ya, min hammin ya, dari kesedihan, nasabin, keletihan, sampai hatta syauka yushakuha, bahkan duri yang mengenai seseorang kecuali sebagai pengugur dosa-dosa. Allah berfirman,
ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada musibah yang menimpa kalian, ya, musibah apapun kecuali akibat ulah perbuatan kalian, dan Allah mengampuni banyak dosa-dosa kalian. Allah hanya memberi teguran sebagian dosa, ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah berkata, la tasubbul humma, janganlah kalian mencaci maki demam. Kenapa? Karena demam itu diantara fungsinya untuk menggugurkan apa? Dosa-dosa. Kalau kita terkena musibah, kita bersabar, ya. Dan kalau kita bersabar, pertama menggugurkan dosa, kedua meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan juga pede kita kena musibah karena diangkat derajat. Enggak. Ya, insya Allah kalau ente sabar akan diangkat derajat. Siapa yang luput dari dosa-dosa, ya? Ya, kita semua berdosa, siapapun dia, ya. Ana mau bertanya, Ustaz, ayah ana maling listrik. Ayah ana maling listrik. Sudah 1 bulan ini baru dipasang. Karena menurut Ustaz haram. Ana coba kasih tahu ke ibu ana dulu. Karena ayah saya punya sifat yang keras kepala dan sulit dinasihati masalah agama. Bahkan sholat pun sulit. Bagaimana ini Ustaz, sedangkan ana takut ana juga kena dosanya. Ibu ana akan mencoba memujuk agar mencopot pemalingan listrik itu. Sedangkan ana masih dibiayai sama ayah ana dan masih kuliah. Minta jawabannya Ustaz. Ya, sabar, nasihati dengan apa? Nasihati dengan baik, ya. Sampaikan ini tidak boleh, ini hukumnya haram, urusannya di hari akhirat. Suruh ibu sampaikan dengan baik-baik, ya. Ya, enggak baik, ya. Kalau semua orang seperti ini hancur negara kita. Sabar, ya. Doain, jangan lupa doain orang tua, ya. Orang tua bangun malam salat doa orang tua supaya tidak maling listrik lagi dan tidak maling-maling yang lainnya. Apakah boleh bangunan bekas gereja dijadikan masjid? Boleh, ya. Seperti terjadi di negeri-negeri kafir. Sekarang banyak gereja dijual menjadi apa? Masjid, ya. Saya beberapa bulan yang lalu ditelepon sama sebagian ikhwan di Australia, Ustaz, ini ada kebetulan lagi jualan gereja. Kita ingin beli. Jadi begitulah mereka tenggelam dengan dunia. Bagi mereka gereja itu hanyalah penghalang. Mereka tidak mau ke gereja. Padahal sudah seminggu sekali kan gampang. Kita sehari 5 kali. Mereka cuma seminggu sekali saja tidak pergi ke gereja. Akhirnya gerejanya kosong, ya. Gerejanya kosong, mending dijual, ya. Dijual, dibeli sama orang Islam. Dan beberapa tempat dibeli memang di negara-negara non muslim, gereja dibeli untuk dijadikan masjid, tidak jadi masalah. Ada yang pernah bertanya, orang non muslim bertanya kepada ana, kenapa kalian salat dengan bahasa Arab? Kenapa harus dengan bahasa Arab? Ya, karena bahasa Arab memiliki keistimewaan, ya. Itu bahasa Al-Qur'an. Keautentikan Al-Qur'an harus dijaga. Dan Allah telah menjamin penjagaan Al-Qur'an. Lihatlah kitab-kitab yang lain, ya, tidak terjaga. Diterjemahkan, terjemahannya berbeda-beda, ya. Sehingga tidak diketahui, ya, yang aslinya mana, ya. Oleh karenanya bahasa Arab adalah bahasa yang spesial. Orang yang ngerti belajar bahasa Arab dengan belajar bahasa lain, dia akan tahu bahasa Arab memang bahasa yang terindah, bahasa yang terindah, ya. Dan ini antara hikmahnya juga agar ada kesatuan. Jadi semua umat Islam bersatu, makanya kiblatnya satu di Ka'bah, bahasa untuk ibadah juga dengan bahasa apa? Bahasa Arab. Coba kalau salat macam-macam, satu bahasa Jawa, satu bahasa Inggris, gimana kira-kira? Hikmahnya tidak baik, ya. Tapi dengan bahasa Arab, ya, maka lebih bersatu umat Islam. Bagaimana hukumnya wanita yang sedang haid masuk masjid, Ustaz? Ada khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Sebagian ulama mengatakan boleh. Zahiriyah dan yang lainnya. Saya lebih cenderung kepada bolehnya, ya. Tapi saya katakan sebaiknya tidak usah masuk kecuali kalau dalam kondisi terpaksa. Tapi saya lebih condong kepada bolehnya karena tidak ada dalil yang sharih dan tegas yang melarang, ya. Insyaallah saya akan buat tulisan khusus tentang masalah ini dalam beberapa hari ke depan insyaallah taala. Apa hukumnya mencuri dengan keyakinan bahwa orang yang barangnya kita curi akan mengikhlaskan? Dari mana Anda tahu dia akan mengikhlaskan? Dia maki-maki, mencak-mencak di belakang, kita enggak tahu, ya. Pada dasarnya orang kalau barangnya dicuri tidak mengikhlaskan. Asalnya dia pasti marah-marah, ya. Ini namanya husnudzon tidak pada tempatnya. Sama, ada orang pernah tanya sama saya, Ustaz, saya kayaknya enggak perlu bayar hutang, sepertinya orangnya sudah mengikhlaskan. Orangnya jengkel, ya, cuma ente tidak tahu dia lagi jengkel, ya. Enggak boleh, ini husnudzon tidak pada tempatnya. Ustaz, ta'adud tanpa izin istri berdosa atau tidak? Ustaz, poligami tanpa izin istri berdosa atau tidak? Ini pertanyaan menjebak.
Jawabannya, kalau sisi dosa tidak berdosa, tetapi Anda harus memenuhi persyaratan sebagai orang yang hendak berpoligami. Banyak orang masuk di medan poligami, akhirnya gagal dalam pernikahan mereka. Ini banyak sekali. Hanya segelintir yang berhasil. Oleh karenanya, poligami adalah syariat yang indah, syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tidak semua orang bisa mengerjakannya. Ya, maka harus banyak pertimbangan ekonomi, ilmu juga harus dia miliki, ya. Bagaimana mengatur istri lebih dari satu dan macam-macamnya. Kalau memang ternyata dia sudah merasa mampu, dari sisi materi mampu, dari sisi mental juga mampu, ilmu juga ada, maka silakan dia berpoligami. Tapi jangan dia berpoligami kemudian sembunyi-sembunyi, ya. Kalau berpoligami kasih tahu istri. Karena demikianlah sunnahnya Nabi dan para sahabat, kalau mereka menikah, istri mereka pada tahu, ya. Tidak sembunyi-sembunyi. Jangan bilang ini sunnah tapi sembunyi-sembunyi, ya. Tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ya. Karena kalau kita poligami kemudian sembunyi-sembunyi, akan timbul banyak kemudaratan, ya. Di antaranya, misalnya kita meninggal dunia, akhirnya anak-anak kita tidak saling mengenal, ya. Anak istri pertama tidak tahu anak istri kedua, padahal mereka bersaudara. Ya, kemudian bisa timbul pertikaian, rebut-rebutan harta karena tidak diakui oleh istri pertama, misalnya. Kemudian akhirnya kita sering terjerumus dalam kebohongan. Mau kemana mas ngisi pengajian? Safar 3 hari, mau pengajian 3 hari, ya. Padahal bulat aja di situ, ya. Ya, tidak pengajian. Dan akhirnya terjerumus dalam berbagai macam kebohongan. Maka kalau poligami kasih tahu istri. Ustaz, bagaimana jurus jitu mengajak ukhti yang saya suka untuk mau kenal sunnah? Waduh. Masalahnya jurus itu belum saya pelajari. Coba tanya ikhwan-ikhwan yang lain yang pernah berhasil. Kalau saya belum pernah belajar jurus tersebut dan belum pernah praktek jurus tersebut. Jadi saya tidak punya jurus. Bagaimana tanggapan Ustaz tentang hadis dari seorang Ustaz yang mengatakan sombong terhadap orang sombong adalah sedekah? Ini hadis palsu, ya. Tidak ada hadis seperti ini, ya. Asalnya kita jangan sombong. Sombong itu dosa besar, ya. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang dalam hatinya ada kesombongan meskipun sebesar dzarrah. Dzarrah itu ukuran kecil, sombong itu tidak boleh. Tidak boleh sombong dengan ilmu, tidak boleh sombong dengan jabatan, tidak boleh sombong dengan pengikut, tidak boleh sombong, ya. Asalnya kita jangan sombong, ya. Ngapain kita sombong? Ya kalau ada orang salah kita jelaskan dengan benar, ya, dengan dalil, dengan santun, ya. Kita jelaskan dengan baik. Tidak perlu kita sombong karena sombong itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah boleh akikah untuk anak laki-laki 1 ekor kambing jika tidak mampu? Iya, boleh. Dia tidak mampu 2, hanya mampu 1, boleh, ya. Kapan-kapan dia bisa lengkapi yang kedua, silakan, ya. Tapi sementara dia 1 dulu boleh-boleh saja, enggak jadi masalah. Ustaz, anak petugas keamanan. Apakah anak berdosa masuk dalam gereja yang sedang nyanyi-nyanyi dan tujuan anak agar menampakkan bahwa anak sudah melaksanakan tugas negara? Jadi kalau ada polisi atau ABRI yang ditugaskan untuk menjaga pengamanan terhadap gereja tempat ibadah, ya, saya rasa tidak mengapa. Tugas dia bukan untuk mendukung kesyirikan, tapi dia menjaga keamanan. Jangan sampai ada orang yang kemudian melakukan kegaduhan, ya. Karena kita ada toleransi, silakan mereka melakukan ibadah yang mereka lakukan, ya. Tidak boleh ada orang kemudian mengganggu, kemudian apalagi ngebom, ya. Nabi SAW aja melarang tatkala perang tidak boleh merusak tempat ibadah, apalagi dalam kondisi damai, ya. Jadi tujuan kita bukan untuk mendukung kesyirikan, tidak, tapi kita untuk menjaga keamanan, jangan sampai ada orang yang mengganggu. Oleh karenanya yang melaksanakan sebaiknya dari negara, maksudnya polisi atau ABRI, ya. Orang-orang sipil sebaiknya tidak perlu melakukan hal itu, ya. Karena bisa disalahpahami oleh mereka. Karena saya ada kejadian, saya ketemu dengan ikhwan yang dia mu'allaf, dia cerita bahwasanya saudara-saudara dia yang masih masih kafir, telepon dia, kata dia, "Hei fulan, kau belum kembali lagi ke agamamu? Kenapa harus kembali? Lihat kami ini mau bikin acara di suatu kota yang jaga orang-orang Islam. Kita saja di dunia sampai dijaga sama orang Islam, apalagi di surga dijaga sama mereka." Jadi mereka semakin pede dengan agama mereka, ya. Tapi berbeda kalau yang menangani adalah polisi, menangani adalah ABRI, hal biasa sebagaimana kegiatan-kegiatan yang lain dijaga keamanannya oleh polisi dan ABRI. Maka saya anjurkan, tidak mengapa Anda bertugas, ya, menjaga keamanan, karena tugasnya kita menjaga keamanan, stabilitas keamanan negara, dan ini tidak perlu dilakukan oleh orang-orang apa?
sipil. Cukup polisi dan ABRI. Kecuali kalau memang kondisinya genting, ada kita dengar orang mau ngebom dan itu baru mungkin orang sipil bisa ikut. Tapi kalau asalnya kota itu tersebut tenang, tidak perlu kita turut campur karena khawatir timbul sikap pede dari mereka dan mereka semakin tidak mau meninggalkan kesyirikan yang mereka lakukan. Wallahu taala alam bisawab. Demikian saja kajian kita pada kesempatan hari ini. Insyaallah kita lanjutkan tahun depan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الإحسان إلا الإحسان